Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di kelas IPA khususnya kelas 9. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem reproduksi pada manusia dengan topik fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi itu disebut juga dengan pembuahan. Yang dimaksud adalah proses peleburan antara satu sel sperma dan satu sel ovum yang sudah masak dan membentuk zigot. Fertilisasi terjadi di saluran telur atau oviduct atau tuba falopi. Prosesnya adalah ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah masak, maka akan ditangkap oleh timbre dari corong tuba falopi. Kemudian telur akan masuk ke dalam tuba falopi, berjalan di dalamnya, kemudian disinilah ia akan bertemu dengan sel spermatozoa. Ketika dibuahi akan terbentuk zigot, lalu zigot akan berjalan di dalam saluran telur, terus bertumbuh dan berkembang sampai menempel di dalam uterus atau di dinding uterus. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Jadi ketika zigot tadi berjalan dan tumbuh dan berkembang, dia akan membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, 16, 32 dan seterusnya sampai terbentuk gerombolan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Ini adalah tahap morula. Dan selanjutnya morula ini akan terus berkembang, lalu di dalamnya akan terbentuk rongga atau blastosol. Nah, tahap ini disebut dengan blastula. Selanjutnya blastula akan menempel dan tertanam di dinding rahim. Dia akan terus tumbuh dan berkembang menjadi tahap gastrula dan selanjutnya akan mengalami diferensiasi atau terbentuk organ-organ, yaitu yang disebut dengan organogenesis. Singkatnya, proses pertumbuhan dan perkembangan dari zigot sampai jadi embrio kemudian jadi janin itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar A, ini ketika telur dibuahi berbentuk zigot. Kemudian gambar B, setelah kira-kira 36 jam sel telur yang sudah dibuahi atau zigot tadi akan membelah seperti yang tadi sudah dijelaskan sampai jadi morula, blastula, gastrula, menempel di dinding rahim, jadilah embrio seperti ini. Nah, embrio ini selanjutnya bisa dilihat tampak seperti mengapung di dalam kantong berisi cairan, yaitu yang disebut dengan kantong amnion, dan cairannya disebut cairan amnion. Nah, embrio ini mulai bertumbuh. Pertama kali yang terbentuk adalah jantung. Jantung mulai berdetak, kemudian otak mulai berkembang. Selanjutnya, tahap berikutnya setelah kira-kira 5 minggu, ada beberapa tonjolan yang akan berkembang menjadi tangan, kaki, tulang ekor, yang menyusut ya tulang belakang dan seterusnya. Bisa dilihat bahwa dalam kantong amnion ini bagian atas yang melebar ini adalah plasenta atau ari-ari, kemudian ini adalah tali pusat yang menghubungkan antara janin dengan ibunya. Tali pusat ini berfungsi memasuk makanan dan oksigen dari ibu. Nah, setelah kira-kira 8 minggu atau 2 bulan, embrio ini sudah memiliki organ-organ yang lengkap meskipun masih belum berkembang, masih kecilnya. Ini tahap ini disebut janin ya, sudah terbentuk janin kira-kira 2 bulan. Selanjutnya janin akan terus tumbuh dan berkembang
sampai akhirnya tahap berikutnya ini setelah kira-kira 28 minggu atau 7 bulan, janin ini sudah berkembang dengan sempurna. Berat badannya terus bertambah sampai menjelang kelahiran. Pada tahap yang terakhir, sampai akhirnya janin ini berumur sekitar 38 minggu atau sekitar 9 bulan, maka posisi janin sudah seperti ini, kepala berada di bawah, menunjukkan janin siap dilahirkan. Nah, ketika janin berada di dalam kandungan tadi, ada beberapa organ yang membantu atau mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, seperti yang tadi sudah kita bahas. Antara lain apa tadi? Jangan lupa ya, pertama plasenta atau ari-ari berfungsi untuk pertukaran produk metabolisme dan produk gas antara darah ibu dan janin, menyalurkan nutrisi, oksigen ke janin. Juga sisa metabolisme janin ini kembali dialirkan ke ibu untuk diekskresikan. Plasenta juga memproduksi hormon. Berikutnya tali pusat itu menjaga kelangsungan hidup janin, menyalurkan nutrisi, oksigen ke janin, dan sisa metabolisme lewat tali pusat. Kemudian kantong amnion ini membungkus cairan amnion yang berisi janin, dan cairan amnion itu sendiri berfungsi untuk menjaga suhu tubuh janin, menjaga janin dari guncangan atau benturan, menjaga tali pusat tidak kekeringan dan mengkerut, serta membantu proses persalinan secara alami. Nah, demikian materi pertumbuhan dan perkembangan embrio. Semoga jelas, bisa dipahami, dan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi.